Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah sahabat Salimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Alhamdulillah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemudahan untuk menikmati ibadah puasa di tahun ini 1445 Hijriah. Alhamdulillah tidak terasa sudah 1 pekan lebih kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat ini yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sahabat Salimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memanggil kepada orang-orang yang beriman, karena hanya orang-orang yang berimanlah yang sanggup untuk menjalankan perintah Allah, yaitu berpuasa yang lamanya adalah sebulan, adalah tidak waktu yang tidak sedikit ya, artinya 30 hari atau 29 hari yang sudah ditentukan. Sahabat Salimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada ayat ini dilanjutkan ada diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Apakah itu berpuasa? Dalam buku Muhtasar Zadul Ma'ad dikatakan bahwa berpuasa adalah menahan diri dari segala hawa nafsu. Ini adalah tujuannya untuk pensucian diri, untuk dalam kehidupan ya, menuju kehidupan yang abadi atau kehidupan yang kekal. Mensucikan diri agar dia mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Di antara dalam berpuasa itu adalah menahan lapar, haus, dan dahaga. Dari kapan? Dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Itu adalah sebuah pekerjaan yang berat kalau tidak dibarengi oleh sebuah keimanan seseorang. Kemudian dengan berpuasa adalah berusaha untuk mempersempit jalannya setan, karena setan ini adalah bergerak di dalam pembuluh darah seseorang, sehingga dengan seseorang berpuasa maka dapat mempersempit jalannya setan. Hal ini juga karena dengan berpuasa seseorang akan mengurangi makan dan tidak makan dan minum pada siang hari ya. Kemudian sahabat Salimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di ayat ini dilanjutkan juga bahwa diwajibkan juga berpuasa ini kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya apa? Syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak saja pada umat ini, tetapi sudah pernah juga diberikan kepada umat-umat terdahulu. Sebagai contohnya nih, bahwa pada Nabi Daud alaihissalam, beliau juga melakukan puasa, yakni dengan cara sehari berpuasa, sehari berbuka. Nah, pada umatnya Nabi Muhammad SAW ini adalah berpuasanya, selain puasa-puasa sunnah, ada puasa yang wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Bagi yang tidak berhalangan, maka harus melaksanakan puasa Ramadan ini. Siapa yang berhalangan? Di antaranya bagi orang-orang yang melakukan safar atau perjalanan dan sakit atau marid ya. Mereka diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikannya di hari-hari yang lain, mengqadhonya di hari-hari yang lain sesuai dengan hari yang ditinggalkannya. Demikian juga untuk ibu-ibu yang hamil. Ya, ibu-ibu yang hamil karena merasa
khawatir akan kesehatan dirinya atau janin yang dikandungnya, ini juga diberi keringanan, yaitu bisa melakukan memberikan makanan kepada orang miskin, ya, sejumlah hari yang ditinggalkan itu, kemudian juga melakukan qadha sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan untuk tidak menjalankan puasa. Karena ada dua, yakni karena dia selaku orang yang sehat, maka dia harus mengqadhanya. Kemudian khawatir akan kesehatan diri atau kesehatan janin yang dikandungnya, maka dia memberikan makan kepada orang miskin. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang miskin, maka barang siapa yang memberikan makan kepada orang lain, maka dia akan pada saat berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Sahabat salimah yang insya Allah dirahmati Allah, yang berada dimanapun, alhamdulillah, berikutnya dari ayat ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Goalnya atau tujuan dari ayat ini adalah la'allakum tattaqun, yaitu menciptakan atau membuat manusia menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Yaitu sebuah perilaku bahwa menjauhi segala larangannya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seseorang yang mengazamkan dirinya bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan kemudahan dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangkanya karena takwanya. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa untuk menghadapi kehidupan dunia dan agar selamat di dunia maupun di akhirat. Sahabat salimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama di dalam berpuasa ini. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam berpuasa dalam bulan Ramadan? Ada puasa yang wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Bagi yang tidak berhalangan, maka harus melaksanakan puasa Ramadan ini. Siapa yang berhalangan? Di antaranya bagi orang-orang yang melakukan safar atau perjalanan dan sakit atau marid, ya. Mereka diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikannya di hari-hari yang lain, mengqadhanya di hari-hari yang lain sesuai dengan hari yang ditinggalkannya. Demikian juga untuk ibu-ibu yang hamil, ya, ibu-ibu yang hamil karena merasa khawatir akan kesehatan dirinya atau janin yang dikandungnya, ini juga diberi keringanan, yaitu bisa melakukan memberikan makanan kepada orang miskin, ya, sejumlah hari yang ditinggalkan itu, kemudian juga melakukan qadha sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan untuk tidak menjalankan puasa. Karena ada dua, yakni karena dia selaku orang yang sehat, maka dia harus mengqadhanya. Kemudian khawatir akan kesehatan diri atau kesehatan janin yang dikandungnya, maka dia memberikan makan kepada orang miskin. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang miskin, maka barang siapa yang memberikan makan kepada orang lain, maka dia akan pada saat berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Sahabat salimah yang insya Allah dirahmati Allah, yang berada dimanapun, alhamdulillah, berikutnya dari ayat ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Goalnya atau tujuan dari ayat ini adalah la'allakum tattaqun, yaitu menciptakan atau membuat manusia menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Yaitu sebuah perilaku bahwa menjauhi segala larangannya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seseorang yang mengazamkan dirinya bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan kemudahan dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangkanya karena takwanya. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa untuk menghadapi kehidupan dunia dan agar selamat di dunia maupun di akhirat. Sahabat salimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama di dalam berpuasa ini. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam berpuasa dalam bulan Ramadan
Di dalam bulan Ramadan juga salah satu di antaranya adalah diturunkannya hudan, yaitu Al-Qur'an. Ya, yaitu dengan adanya peristiwa nuzul Quran gitu. Maka di bulan Ramadan ini sangat disarankan sekali umat Islam, orang mukmin, orang beriman untuk banyak-banyak mentilawahi Al-Qur'an, bertadarus Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan didatangi malaikat Jibril, kemudian bersama-sama untuk mentadarusi Al-Qur'an. Demikian juga kita selaku umatnya yang mencintai Rasulullah, maka kita berusaha untuk mentadarusi Al-Qur'an. Kemudian selain tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan ini adalah yang dilakukan selain berpuasa, membaca Al-Qur'an, berzikir, kemudian melakukan salat-salat sunnah, tahajud, lakukan tahajud untuk sebagai bahan tambahan ibadah bagimu untuk menambal ya ibu-ibu ya kekurangan-kekurangan ibadah kita di hari-hari yang lalu. Kemudian sholat-sholat sunnah yang lain, duha, kemudian ada juga rawatib ya. Itu adalah semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafiru lahu ma qaddamat min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunan baginya. Selain itu, banyak zikir-zikir yang dilakukan pada bulan Ramadan untuk menambahkan keimanan, untuk menambahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum singkat pada hari ini, mudah-mudahan memberi kemanfaatan bagi kita semua. Bersemangat bertadarus menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini yang insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsnya bahwa semua amal ibadah manusia itu adalah untuknya, sementara puasa adalah untukku, dan Allah sajalah yang akan membalas ibadah puasa. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah untuk menjalankan ibadah puasa ini sampai bulan puasa ini selesai, sehingga kita lahir akan menjadi manusia-manusia yang suci, yang bisa terus berlaku jujur, istiqomah, peduli ke orang lain, kemudian merasakan bahwa ada orang lain itu orang miskin yang merasa lapar. Nah, itu kita bisa merasakan bahwa mereka orang-orang yang merasakan kelaparan sangat berat gitu ya. Dengan kita ikut menjalankan ibadah puasa ini, kita merasa peduli, menumbuhkan empati kita, sehingga kita bisa bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi, kemudian meneruskan kebaikan-kebaikan, menjalankan ibadah dengan semangat, serta menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antaranya tidak menggunjing, tidak memfitnah gitu ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari selalu istiqomah menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita bahas bersama menjadi pahala terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.